Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Tisna Pambudi, mahasiswa Teknik Elektro 2016 yang mengambil mata kuliah metode numeris. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan diferensial numeris menggunakan metode Euler. Penyelesaian persamaan diferensial atau PD artinya mencari suatu fungsi y sama dengan fx yang memenuhi PD tersebut. Fungsi y sama dengan fx yang memenuhi sebuah PD itu banyak. Kumpulan fungsi-fungsi yang memenuhi sebuah PD tersebut itu disebut PUPD atau penyelesaian umum persamaan diferensial. Nah, salah satu fungsi di dalam kumpulan fungsi-fungsi tersebut disebut penyelesaian khusus PD. Penyelesaian PD biasa secara numerik. Penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR plus 1 sama dengan XR plus H dengan H adalah ukuran langkah setiap iterasi. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik dan berfungsi untuk memulai lelaran atau iterasi. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB, mulai dari metode yang paling dasar sampai dengan metode yang lebih teliti. Nah, macam metode penyelesaian. Yang pertama ada metode Euler, itu adalah metode yang paling sederhana, dengan persamaan seperti berikut, memiliki persamaan seperti berikut. Kemudian metode Heut itu adalah pengembangan dari metode Euler, digunakan variabel yang lebih banyak, yang lebih variatif agar akurasinya lebih baik. Kemudian terdapat metode midpoint seperti berikut. Kemudian terdapat metode Runge-Kutta-Ralston method seperti berikut. Metode Euler. Secara umum, metode Euler didapatkan dengan memisahkan penyelesaian menggunakan persamaan diferensial order 1 dalam bentuk dy per dx sama dengan fxy. Di sini titik true ini adalah nilai fx sesuai dengan persamaan polinomial yang ada. Nah, yang titik predicted ini adalah nilai fx di mana kita cari menggunakan metode Euler. Nah, metode Euler nanti akan memperkirakan nilai suatu slope pada titik xi, pada titik tertentu, di mana dengan slope tersebut kita bisa memprediksi sebuah titik itu seperti persamaan linear, yaitu garis lurus. Maka titik selanjutnya xi plus 1 adalah yi plus 1 ini yang metode Eulernya yang diprediksi. Nah, dengan data yang sudah diketahui xi plus 1 dan yi, maka turunan pertamanya akan memberikan besar kemiringan slope pada xi sehingga dapat diprediksi nilai yi plus 1-nya. Nah, jika diketahui xi, lalu xi plus 1 dan yi-nya, maka kita dapat menurunkan turunan pertamanya akan memberikan besar kemiringan seperti yang telah saya jelaskan. Kemudian nilai kemiringan tersebut dapat disubstitusikan ke persamaan berikut untuk mendapatkan nilai baru dari y atau yi plus 1, xi plus yi plus 1, yi prediksi dengan jarak h dengan persamaan berikut yi plus 1 sama dengan yi plus fxi yi kalikan h. Contoh soalnya, dengan persamaan berikut carilah nilai y dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4 dengan h sama dengan 0,5. Di mana saat x sama dengan 0, y sama dengan 1. Di sini kita memiliki persamaan yaitu minus 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat dikurangi 20x plus 8,5. Kita tahu bahwa saat x0 y-nya itu adalah 1. Kemudian batas x-nya 0 sampai dengan 4. Kita memiliki batas bawahnya 0, batas akhirnya 4. Lalu kita bisa menggunakan step size-nya sebesar 0,5. Di sini saya menggunakan 8 segmen, saya bagi 8 segmen. Maka jaraknya adalah 0,5, 4 bagi 8. H sama dengan B min A bagi N, 4 dibagi 8. Kemudian dfx per dx, ini adalah integralnya dari fx. Nilai integral dari fx minus 0,5 x kuadrat tambah 4x pangkat 3 minus 10x kuadrat plus 8x plus 1. Plus 1 didapatkan karena hasilnya unik ketika x-nya 0, maka y-nya 1. Sehingga ketika dimasukkan x-nya 0,
Di sini 0, maka Y-nya 1, maka kita dapatkan konstanta itu 1. Nah, kita mulai dari iterasi 0, x0, fx Euler itu 1, fx IE 1, di fx 1. Kemudian iterasi yang pertama, saat x sama dengan 0,5, yang pertama, kita hitung fx YI. Dari rumus yang kita punya, yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus H K1. K1 adalah fx YI atau nilai fx yang sekarang. Nah, nilai fx yang sekarang kita dapatkan nilai fx yang sebelumnya. Kalau di sini kita dapatkan dengan memasukkan nilai x yang sebelumnya 0 ke persamaan berikut, ke persamaan fx. Di sini minus 2 kali C8 itu 0. Minus 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 12 kali 0 pangkat 2 dikurangi 20 kali 0 ditambah 8,5. Didapatkan 8,5. Didapatkan kita fx YI. Kemudian baru kita menghitung fx Euler yang akan diprediksi. Di sini adalah ya Y1. Sebelumnya adalah K1-1 atau K0. Ini K0-nya, ini K1, YI plus 1-nya. Nah, di sini kita cari YI plus 1 sama dengan YI plus K1. Maka fx Euler yang sekarang, Y yang sekarang, sama dengan YI yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 1 ditambah 0,5 step size dikalikan K1. K1 yang sekarang adalah 8,5. Didapatkan nilai 5,25. Nah, untuk fx YI ini sama untuk setiap iterasi. Nanti kita bisa samakan semuanya. Kita dapatkan seperti berikut. Lalu untuk fx Euler-nya juga sama. Kita ratakan formulanya. Kita dapatkan hasil seperti berikut untuk tiap-tiap iterasi. Kemudian dfx dx eksak. Di sini kita menggunakan persamaan yang telah diintegralkan. Kemudian kita masukkan x-nya sesuai. Di sini kita masukkan x-nya 0, kita dapatkan 1. Kita masukkan x-nya 0,5, kita dapatkan 3,21875 di sini. 0,5 dikalikan 0,5 pangkat 4, 4 kali 0,5 pangkat 3, kurangi 10 kali 0,5 pangkat 2, dan seterusnya. Kita samakan. Rumus tersebut kita samakan. Didapatkan nilai Y atau nilai titik-titik pada X sekian adalah sekian. Ini adalah nilai aslinya, nilai true-nya. Lalu kita dapat dihitung error tiap masing-masing antara true dengan Euler, true dengan Euler, true dengan Euler. Kita bandingkan errornya adalah sekian persen. Nah, dari hasil yang kita dapatkan bisa kita lihat di sini bahwa grafik yang pink adalah grafik polinomial yang yaitu minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat kurangi 20x plus 8,5. Itu diwakili yang garis merah muda. Kemudian yang titik hijau ini adalah fx Euler-nya yang kita prediksi, fx Euler prediksi. Dapat dilihat bahwa menggunakan metode Euler di sini sudah hampir mendekati sama seperti polinomial yang asli. Karena di sini kita ingin mendapatkan Y sama dengan fx yang mendekati pada polinomial tersebut, namun dengan rumus yang lebih sederhana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.